Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan selain jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmat barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas kembali hadir di hari Syawal ini dalam rangka halal bihalal di daerah Pegunungan Brebes. Tempatnya bagaimana Brebes terkenal dengan banyaknya muhibin para habaib sehingga perlunya Kiai Abbas Buntet untuk memberikan edukasi pencerahan kepada masyarakat yang masih memuja dan memuja kaum Pa'alwi. Untuk itu perlunya Gus Abbas turun sendiri dengan gagah berani memberikan pencerahan kepada mereka yang masih ingin hidupnya terbelenggu oleh doktrin mahabbah dan fanatik buta, sehingga perlunya Gus Abbas menyadarkan para muhibin di daerah Pegunungan Brebes. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Gus Abbas berceramah di daerah Brebes, tepatnya di daerah pegunungan yang notabene di situ masyarakatnya sangat kuat secara ekonomi sehingga mudah sekali terpeleset terbengkelur oleh bujuk-bujuk rayu doktrin-doktrin buta para kaum Pahlawi. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI Agama Nusantara Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara yang hak sesuai dengan data-data orang real bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita baca, bisa kita pelajari, bisa kita lihat, bisa kita injak, bisa kita raba. Itu adalah sesuatu hal yang hak, tidak bisa dibantah. Leres ente? Leres ente? Jadi anjen jangan suka membantah sesuatu yang hak. Leres ente? Membantah sesuatu yang hak itu adalah akhirnya disebutnya batil. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan dilakukan oleh kalian semua, maka kalian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Leres ente? Saudara-saudara sekalian, nih, termasuk saudara-saudara sekalian, termasuk berdata ilmu yang disebut ilmu yang hak. Bil ilmi, dengan ilmu, bukan dengan ngarang, bukan dengan dongeng, tapi dengan ilmu. Ini adalah sesuatu yang sekarang jadi isu besar di Indonesia, masalah yang berkaitan dengan nasabnya klan Ba'alwi. Klan Ba'alwi itu saha? Ba'alwi eta adalah imigran Yaman yang dibawa oleh Belanda abad ke-19. Yang bawakan dia teh saha? Belanda. Ada yang mengatakan, Kang, berarti Akang teh benci sama Habib. Ente, saya lagi menceritakan fakta sejarah. Emang yang bawa itu Belanda. Kunaon sebabnya? Supaya masyarakat Cirambi ngertos keberadaan mereka. Dari situ, secara real, jangan ngelamun. Bil ilmi harus ada ilmunya. Jangan di framing kemudian akhirnya kalian terbodohi dengan doktrin-doktrin mereka. Akhirnya kaliannya sesat sama seperti mereka. Jangan. Orang sadayana harus bil ilmi. Data yang realnya bagaimana? Abad ke-19 itu Ba'alwi termasuk juga bangsa masyayikh Yaman itu didatangkan oleh Belanda. Kalau saya mengatakan yang mendatangkan Ba'alwi adalah orang Cirampeng, ini jelas ngarang, ini nggak benar, ini batil. Lalu akan dibantah dengan posisi sejarah, akan dibantah dengan logika, akan dibantah dengan logika sejarah. Karena faktanya tidak seperti itu. Tapi saudara-saudara, fakta yang tidak bisa dibantah dengan akal, itu yang disebut hak. Tidak boleh ngelamun, tidak boleh ngarang. Maka saudara-saudara sekalian sebagai bangsa Indonesia, itu harus paham secara real siapa mereka. Mereka adalah imigran dari Yaman, yang bawa adalah Belanda. Tuh saksinya ada geledekku. Leres sudah, yang bawa adalah Belanda. Saudara-saudara sekalian, yang bawa itu Belanda, saudara-saudara. Jadi bukan kita undang, tidak. Rakyat Indonesia tidak pernah undang Ba'alwi. Rakyat Indonesia tidak pernah membutuhkan imigran dari Yaman. Yang mendatangkan adalah Belanda. Sudah. Pembahasan tentang masalah klan Ba'alwi nasab ini bukan ngarang, tetapi bil ilmi. Kiai NU kalau bahasa sesuatu nggak pernah ngarang. Mungkin ada di antara panjenengan kiai-kiai NU yang suka bahful masail. Bagaimana alotnya bahful masail ketika memutuskan sebuah hukum dalam NU. Darah sentuh. Kitabnya dibuka, hadisnya dibuka.
sampai apa namanya termasuk nahwu sorofnya, badi' bayang balaghahnya dibuka, ilmunya dibuka supaya masyarakat Islam, rakyat Indonesia itu mengetahui tentang masalah ilmu yang berkaitan dengan sejarah klan Ba'alwi itu secara real, secara pasti, tidak ngarang, tidak membodohi, tidak ngarang, tidak ngelamun, tapi realnya seperti ini. Bisa dibuktikan dengan data, bisa diraba, kitabnya bisa dibaca, buktinya bisa dibaca di dalam sejarah. Apalagi berkaitan dengan tes DNA bisa dilihat. Leres enggak? Kalau ada orang mengatakan tidak mau percaya sama tes DNA, ya ente jangan bawa HP. HP juga teknologi. Kenapa di DNA ente nggak percaya kalau sama HP percaya ente? Wah itu kan buatan Yahudi, HP juga buatan Yahudi sama. Motornya ente juga buatan Cina, buatan Jepang. Orang si Rambe nggak pernah buat motor, buat HP. Paling buat ulak-ulak. Kalau udah buat ulak-ulak nggak pernah buat. Bisa nggak ulak-ulaknya sampai tuh buat telepon? Telepon pakai ulak-ulak, pakai cobek tuh kalau. Saudara-saudara, yang namanya DNA itu mempelajari sesuatu yang ada di dalam badan manusia. Sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah, wa fi anfusikum afala ta'qilun. Kalau kalian ingin melihat ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah, enggak usah jauh-jauh kita melihat yang jauh, gunung, langit. Lihat apa diri kalian sendiri. Maka dari itu data yang ada pada diri tidak mungkin bisa diingkari. Kalian diperiksa darahnya, ada darah O. Kalian diperiksa darahnya, ada darah A. Kalian diperiksa darahnya, ada darah AB. Leres ente? Sekarang kalau laboratorium kata dokter mengatakan anjen darahnya O, percados ente? Percados ente? Percados ente? Kalau sumpama ada kata dokter mengatakan antum ini darahnya darah A, kalau darah A itu tidak boleh makan obat ini. Ternyata begitu makan obat itu antumnya langsung biduran keluar, gatal-gatal keluar. Memang betul atau analisa dokter, karena ini adalah teknologi, yaitu diambil darahnya, sampel darahnya dipelajari, darahnya darah O, darah A, darah AB, berarti jalurnya seperti ini. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Itu ada data yang ada pada diri kalian. Sehingga orang kalau mau diobati nggak boleh sembarangan, harus darahnya darah apa. Ketika darah O, maka ketika kalian darah tinggi berarti obatnya ini. Ketika kalian lambung, penyakit lambung berarti darahnya ini. Ketika kalian punya penyakit ini, obatnya ini disesuaikan dengan darah kalian. Jangan sampai kontradiktif dengan darah, sehingga begitu obatnya makan justru malah tambah kelenger. Paham? Itu diantaranya yang saya ngobrol kadang-kadang dengan dokter seperti itu. Jadi saudara-saudara kalian, maka obat satu itu tidak mesti sama dengan obat yang lain. Kalau anjen punya penyakit lambung, saudara anjen punya penyakit lambung, anjen obatnya ini, saudara anjen belum tentu pakai obat itu sembuh. Bisa jadi akhirnya bisa keracunan, kunaon, beda darah. Leres ente? Sekarang anjen percados ente aya darah O, aya darah A, aya darah AB. Percados ente? Orang mengetahui kepengen darahnya itu A atau O atau AB cukup dianalisa 2 jam. 2 jam dapat. Kalau sumpama orang periksa genetika yang disebut DNA tidak cukup 2 jam. Setengah bulan lebih sampai 20 hari, mungkin juga sampai 1 bulan. Leres ente? Analisanya detil ketika keluar dari laboratorium anjen DNA-nya ini. Itu disesuaikan dengan urutannya. Kalau anjen tidak percaya, berarti anjen tidak boleh percaya sama golongan darahnya anjen. Karena ini teknologi. Ini mempertentangkan teknologi manusia dengan agama Allah. Ini mempertentangkan teknologi manusia dengan fakta kehidupan manusia, di mana yang hak Allah menciptakan sifatnya hak. Teknologi manusia dan akal manusia itu adalah mempelajari sesuatu data-data yang hak. Ilmu syariatnya Allah yang hak, maka syariat Allah dan keberadaan Allah, akidahnya Allah, akhlaknya Allah, termasuk sesuatu ilmu yang berkaitan dengan ilmu agamanya Allah, tidak mungkin bertentangan dengan teknologi, tidak mungkin bertentangan dengan akal manusia. Faham? Saudara-saudara sekalian, ini bukan dengan sembarangan, Pak. Kiai-kiai NU bahas, bukan 1 kitab, 2 kitab, Pak. Yang dibaca sudah 280 judul lebih. Ilmu nasab itu ada sendiri.
ada rumusnya sendiri, sama dengan ilmu nahwu shorof ada rumusnya sendiri, ilmu usul hadis ada ilmu rumusnya sendiri. Orang belajar hadis tidak belajar ilmu nasab tidak akan bisa. Orang belajar fikih tapi tidak belajar nahwu shorof, mual bisa nahwu shorof. Harus belajarnya lila. Nasab juga sarua. Nah ini saudara-saudara sekalian, para ulama-ulama NU termasuk Kiai Imaduddin Al-Bantani, seorang ulama pribumi, yaitu masih jalur dari Sunan Gunung Jati Segorang Syarif, itu mempelajari nasab daripada Bang Alwi. Itu bukan ngarang, tidak ngedabrus, bukan bohong, bukan ngelamun. Itu berdasarkan data empiris, di mana datanya bisa dipegang oleh kalian, kitabnya bisa dibaca, DNA-nya bisa dilihat. Sehingga menimbulkan satu ilmu yang disebut hak, tidak bisa dibantah dengan akal, tidak bisa dibantah dengan teknologi. Faham? Saudara-saudara sekalian, ini data yang hak, saudara-saudara sekalian. Di mana saudara-saudara sekalian yang namanya datuknya Habaib atau datuknya Ba'alwi itu saudara-saudara sekalian, datuknya Ba'alwi yang disebut Alwi bin Ubaidillah yang diklaim sebagai putranya Sayyid Ahmad itu tidak terbukti. Sayyid Ahmad tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Ada catatan Ubaidillah sebagai anaknya Sayyid Ahmad itu hanya di buku-bukunya Habaib, hanya di kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alwi, tapi kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang lain pakar sejarah tidak pernah disebutkan. Munculnya kapan? Munculnya abad ke-9, yaitu adalah masa kodifikasi pencangkokan nasab Ba'alwi kepada nasabnya baginda Rasulullah SAW. Itu mulai abad ke-9, itu mulai dicangkokkan, muncul nama Alwi bin Ubaidillah. Pada waktu abad ke-sebelumnya, abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, itu tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan bahwasanya yang namanya Imam Ahmad, Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Ada di Cekesal orang namanya Bejo, ngaku anaknya Aba Fuad. Mesti ente tanya ke Buntet. Laras ente? Tanya ke keluarganya Aba Fuad. Aba Fuad punya anak Bejo enggak? Lah saya bilang, oh Aba Fuad punya anak 11, enggak ada tuh yang namanya Bejo. Namanya ini yang satu ini namanya Aba Fuad punya anak 11. Yang namanya ini. Jelas? Berarti selain itu bukan anaknya Aba? Berarti yang dipercaya di Cikesal apa di Buntet? Di Iraknya itu sudah ada klarifikasi. Sayyid Ahmad itu tidak punya anak Ubaidillah. Sayyid Ahmad itu tidak pernah pindah ke Hadramaut Yaman. Ada seayah yang disebut Ahmad yang pindah ke Yaman, itu bukan Ahmad Sayyid Ahmad. Itu yang pindah ke Basra, itu adalah Ahmad bin Zaid bin Ali, itu adalah Imam Syiah Zaidiyah, pindah ke Yaman. Kalau Sayyid Ahmad al-Na'an-Nafak yang diklaim oleh Ba'alwi itu tidak pernah pindah ke Yaman. Wafatnya di daerah Najaf, Irak Selatan. Makanya Imam Al-Ubaidili, orang yang hidup sezaman dengan Sayyid Ahmad, orang yang dekat dengan keluarganya Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmadnya sering bertandang di rumahnya Imam Al-Ubaidili. Imam Al-Ubaidili sering datang ke rumahnya Imam Sayyid Ahmad. Sudah dekat seperti keluarga. Beliau menulis buku di mana pada waktu Sayyid Ahmad sudah meninggal, beliau menulis buku, menulis kitab tentang masalah sanad silsilahnya Sayyid Ahmad, mengatakan bahwa Sayyid Ahmad punya anak tilu. 1 Muhammad, nomor 2 Hasan nama Husain, nomor 3 Ali. Tidak ada Ubaidillah. Setelah ditelusuri, ternyata itu istilah Alwi bin Ubaidillah itu di Hadramaut sangat banyak sekali. Bukan sekedar disebutkan di Ba'alwi saja, tetapi ada klan-klan yang lain mengklaim Alwi bin Ubaidillah, bin Ubaidillah, bin Ubaidillah. Ini ternyata nama Ubaidillah ini adalah merupakan nama cangkokan bagi seluruh klan yang ada di Hadramaut yang pengen menjadi cucunya Rasulullah. Asalnya dari mana? Beliau itu asalnya dari Irak. Apa orang Irak asli? Bukan. Asalnya dari mana? Tapi asalnya adalah menurut sejarah mereka semua asalnya adalah dari Kaukasia, Eropa Timur. Maka wajahnya bisa dilihat agak ke Eropa-Eropaan.
ke Eropa Timur. Di Kaukasia di Eropa Timur, klannya, genetikanya apa? Genetikanya adalah Yahudi Askenazi. Sekarang kalau saya mengatakan kalau Ba'alwi itu genetikanya Yahudi Askenazi, apa berarti saya benci ke Habib? Ente? Ayah kepentingan benci ke Habib. Leres ente? Untuk memberikan kecerdasannya, hak kepada anjing. Bahwa yang namanya Ba'alwi itu orang Arab saja bukan. Arab itu dari ibunya, dari bapaknya, Eropa Timur. Klannya adalah genetikanya Yahudi, supaya anjing ngertos. Diterima sok, diterima, tergantung anjing. Zamannya Rasulullah oke ada yang terima, ada yang tidak. Leres itu. Tapi ini bekal ilmu bagi anjing, supaya kalau seumpama ada Ba'alwi berbuat jahat ke anjing, mengatasnamakan cucunya Rasulullah, berbuat jahat, berbuat yang enggak benar, maka anjing bisa bersikap tegas. Leres itu. Karena parantos ngertos ilmu. Nah, leres itu. Saudara-saudara sekalian, beberapa klan Ba'alwi, beberapa marga itu lebih daripada 200 orang sudah dites DNA. Dari marga bin Yahya, marga Segaf, marga Al-Atos, marga Al-Habsi, marga Al-Qaf, marga Al-Gadri. Itu sudah dites DNA baik di luar negeri atau di dalam negeri. Ternyata genetikanya semuanya adalah Yahudi Askenazi. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberitahu manusia sesuatu yang manusianya belum tahu jadi tahu. Jangan kaget. Dulu orang Yahudi dan orang Nasrani juga kaget Allah menurunkan Al-Quran sehingga melarang-larang. Itu Muhammad, jangan sampai Muhammad menyebutkan Al-Quran. Sebab kalau diturunkan Al-Quran, Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, mereka kupingnya itu berasa disambar petir. Sama zaman ayeuna teh kadang-kadang ada orang Pak Kiai kalau bisa jangan bicara nasab. Sebab kalau sumpama orang bicara nasab ibarat kayak kupingnya disambar petir. Karena ayat Allah yang hak itu seperti itu Pak, kayak petir Pak, nyamper. Dilarang-larang ya suduna al-sabilillah, dilarang bagaimanapun tidak akan menang. Kunaon sebabnya? Al-haq itu tidak pernah kalah, pasti menang. Karena al-haq itu berdasarkan data dan fakta yang tidak bisa dibantah dengan akal manusia. Leres ente? Saudara-saudara sekalian, ini fakta. Leres ente? Fakta. Fakta sejarah seperti itu, saudara-saudara. Fakta sejarah seperti itu. Saya mau cerita saudara-saudara sekalian. Ya. Zaman dahulu tahun 47. Tahun 47 ada satu kelompok Yahudi yang genetikanya sarua sareng Ba'alwi. Yaitu adalah Yahudi yang sekarang itu masuk dalam organisasi besar dunia untuk dunia anu disebut Zionis. Itu genetika Zionis, itu genetika Yahudi, itu sarua sareng Ba'alwi, genetikanya sarua. Saudara-saudara sekalian, tahun 47 ketika orang Yahudi Askenazi yang ada di Jerman dan Eropa itu banyak diusir. Kunaon sababnya orang Eropa mengusir, yaitu klan Yahudi, karena klan Yahudi Askenazi itu sifatnya licik. Sifatnya licik, datang sudah satu daerah pengennya menguasai, pengennya mendominasi, yang lain harus kalah. Nomor selanjutnya mudah menfitnah, mudah berbohong, mudah memprovokasi masyarakat Eropa, mudah melakukan sesuatu kejahatan, membelokkan sejarah, mengklaim tanah. Makanya orang Eropa keberatan ada orang Yahudi Askenazi. Maka pasca Jerman kalah perang tahun 47, Yahudi Askenazi di Eropa semuanya diusir, suruh keluar dari Eropa. Karena mereka karakternya tidak bagus, tidak pernah menghargai orang Eropa, tidak pernah menghargai yang lain. Yang dibangga-banggakan hanya kelompoknya dia, yang paling hebat hanya kelompoknya dia, yang lain dianggapnya budak, yang lain dianggapnya binatang. Bahkan ngajarinya nggak benar. Akhirnya orang Eropa menolak, akhirnya diadakan apa? Akhirnya terjadi eksodas besar-besaran. Melalui kapal-kapal Eropa, kapal Jerman membuang kelompok Yahudi Askenazi. Begitu dibuang itu kapal itu ratusan kapal membawa orang Yahudi mendarat
di pelabuhan Haifa, Palestina. Ini supaya anjen paham ini. Supaya anjen ngerti. Bukan untuk memprovokasi. Bukan untuk menjelek-jelekan. Supaya anjen ngerti ilmu. Nah, leres ente. Pas datang ke Haifa, itu langsung membentangkan spanduk orang Yahudi. Apa spanduknya tulisannya? Orang Eropa dan Jerman sudah mengusir kami. Wahai orang Palestina, jangan patahkan harapan kami. Jangan usir kami, terimalah kami. Orang Palestina waktu itu persis seperti orang Cikesal, orang Cirambeng, orang Jawa, orang Pasundan. Hatinya aralus bisa. Nyaah kepada orang lain, melas, kasihan. Hatinya halus, dirangkul ke masyarakat Palestina. Tos tenau-nau, ayo turun-turun di dia baik di Palestina. Urang tempatkan tah di dina aja tanah. Urang gadu tanah tah di tempatan wae. Di tempat itu akhirnya ribuan orang Yahudi Askenazi datang ke Palestina. Saudara-saudara sekalian, begitu sudah datang ke Palestina, saudara-saudara sekalian, orang Eropa kaget. Kenapa Palestina itu menerima mereka? Kata orang Eropa, jangan-jangan di masa yang akan datang akan terjadi sesuatu di Palestina. Awas, hati-hati orang Palestina. Orang Palestina sudah diperingatkan oleh orang-orang Eropa. Dulu akan terjadi di negara kami. Sekarang ada di Palestina. Hati-hati. Dan apa yang diperingatkan oleh orang Eropa tahun 47 sekarang sudah kejadian. Masya Allah, begitu sudah berkembang orang Yahudi diperbolehkan nempatin, berdagang jadi orang Palestina. Zaman dahulu masih bagus-bagus. Ada yang jadi penasehat-penasehat, di mana yang namanya orang Palestina sangat menghormati agamanya Nabi Ibrahim. Oh, yang orang Yahudi bagaimanapun juga mengaku dirinya agamanya Nabi Ibrahim. Masjidil Aqsa juga ada tempat, Jidarus Syaqwa, yaitu tembok ratapan gak dihancurkan. Itu adalah untuk ibadahnya orang Yahudi. Sementara Masjidil Aqsa-nya adalah untuk ibadahnya orang Islam. Toleransi keberagamaan terjalin sudah ratusan tahun. Maka ketika orang Yahudi Askenazi datang itu diterima dengan baik. Tambah berkembang. Orang Yahudi Askenazi akhirnya ternyata memiliki satu karakter yang tidak robah. Ternyata mereka membuat satu misi terselubung untuk menguasai Palestina. Mereka saudara-saudara sekalian berusaha untuk menguasai ekonomi Palestina. Bahkan menguasai politiknya Palestina, masuk di jajaran pemerintah, jajaran ekonomi. Apalagi orang Palestina banyak terkesima dengan orang Yahudi yang mengaku dirinya keturunannya Nabi Ibrahim. Kalau di sini mengaku dirinya keturunannya Nabi Muhammad. Akhirnya disanjung-sanjung aja yang sampai jadi muridnya. Kemudian tahun 46 didatangkan seorang genetika Yahudi dari Yaman, namanya Syekh Fadil Abdullah. Agamanya Islam. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk melancarkan misi terselubungnya orang Yahudi menguasai Palestina sejak tahun 46. Ini Anda harus tahu sebagai umat Islam. Supaya Anda jangan cuma fitnah saja. Oh, ini fitnah, ini menjelek-jelekan Habib, ini hasud, ini enggak sama Habib. Hasud sama Habib, hasud sama apanya? Saudara-saudara kalian, ini rakyat Indonesia harus tahu. Kemudian saudara-saudara sekalian, Syekh Fadil datang. Kebetulan Syekh Fadil ini genetikanya Yahudi tapi agama Islam. Orang Yahudi pinter, orang Zionis pinter, mencari orang yang agamanya Islam, yang hafal Quran, pinter agama, ngajari orang Palestina tapi genetikanya Yahudi. Diframe oleh orang Palestina, ini cucunya Rasulullah Muhammad, ini cucunya utusannya anjir, Rasulullah anjir. Masyarakat Palestina buta matanya, mengagungkan Syekh Fadil. Syekh Fadil pura muhibbin, punya muhibbin ribuan orang. Mereka orang Palestina tahun 47, tahun 50 tidak mengerti bahwa di belakang itu mereka punya misi yang sangat jahat. Dan terbukti sekarang. Akhirnya Syekh Fadil itu ngajar di setiap kampung-kampung, muridnya banyak, sudah banyak jadi kiai karena agama Islam orang pinter. Tetapi karakter Yahudinya nggak hilang, padahal sama-sama Islam. Kalau bicara Syekh Fadil itu terkenal sebagai orator ulung di dalam membangkitkan semangat jihadnya
genocidah orang Palestina. Itu Syekh Fadil kalau bicara nasionalisme Palestina harus dibela. Orang Yahudi harus diusir. Mari kita berdoakan pada mujahidin Palestina. Kalau bicara seperti itu, tetapi bicara di depan orang Palestina seperti itu, di belakang ternyata dia memiliki misi jadi mata-matanya orang Zionis. Saudara, Syekh Fadil itu dianggap oleh orang Palestina sebagai waliullah. Syekh Fadil dianggap sebagai orang kasaf. Kalau seumpama di atas lang melihat ke langit, melihat aras, melihat loh mahfud, Syekh Fadil dianggap orang yang dekat dengan Allah. Tidak ada yang berani kepada Syekh Abdullah. Jadi mata-mata Yahudi dari mulai tahun 42 sampai tahun 84, lebih daripada 42 tahun nggak ketahuan. Muridnya banyak sampai jadi imam besar Masjidil Aqsa. Ketahuannya oleh siapa? Oleh intelijen Mesir. Begitu Syekh Fadil ketahuan dicurigai sebagai mata-mata, Syekh Fadil langsung menutup diri kembali kepada dakwah-dakwah Islamiyah di Palestina, bahkan mendekati jajaran militer kepolisian Mesir. Akhirnya yang jadi aneh, akhirnya tertutup semua, malah militer Mesir menjadikan Syekh Fadil Abdullah sebagai penasehat militer Mesir. Bring speed and scale together, you change the world. When we discovered Akamai compute infrastructure, we realized that it's been engineered for very high levels of consistent performance at very vast scales. You can decide to build something that has to do heavy computation like artificial intelligence. Penasihat militer Palestina, penasehat kepolisian Palestina, ini saya tidak Syekh Fadil Abdullah. Begitu ternyata ketahuan langsung oleh intelijen Palestina dan Mesir, ternyata beliau sudah betul-betul membantu Zionis melumpuhkan Palestina dari dalam, membuka rahasia-rahasia Palestina, membuat program terselubung bersama genetika Yahudinya, yaitu adalah orang-orang Yahudi Askenazi yang ada di Palestina. Akhirnya Syekh Fadil Abdullah ditangkap, langsung dipancung oleh pemerintah Palestina, tetapi muridnya masih banyak. Kejadian ini persis seperti di Indonesia. Indonesia tahun sekarang hampir sama dengan Palestina tahun 47-an, di mana masyarakatnya terbuai oleh Syekh Fadil Abdullah. Saudara-saudara sekalian, jasanya Syekh Fadil Abdullah mengungkap rahasia daripada Palestina. Palestina akhirnya lumpuh, dihancurkan kekuatannya oleh orang-orang Yahudi. Dihancurkan kekuatannya oleh orang-orang Yahudi yang pada akhirnya ketika ekonominya sudah diambil, politiknya sudah diambil, orang Yahudi Zionis bekerja sama dengan Amerika, bekerja sama dengan kepentingan Inggris, melumpuhkan orang Palestina. Sampai detik ini orang Palestina tidak kunjung menemui kemerdekaan, bahkan hidupnya semakin sengsara akibat semacam itu. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Laras anda, setuju anda? Setuju anda? Subhanallah, saudara sekalian, tiba-tiba orang Yahudi itu mengklaim daerah Palestina. Daerah ini sebetulnya daerahnya mbah kami. Tiba-tiba diciptakan makam-makam palsu, dan makam palsu itu di Indonesia sudah banyak dibuat oleh oknum Habib yang tidak bertanggung jawab. Bahaya ente. Bahaya ente. Makam-makam Habib tak ayah isi, nah sudah dibongkar. Saya termasuk yang bongkar. Masya Allah, subhanallah, ini diklaim sebagai ini makamnya wali kutub, ini cintanya sebegini ini. Ternyata dalam sejarah tidak ada. Makam itu begitu digali kosong tak ayah isi. Nah, ngapusi membohongi orang Indonesia. Ini karakter
karakter daripada orang Yahudi. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai klan Ba'alwi ini memiliki misi terselubung seperti hanya Zionis yang ada di Palestina tahun 47 ingin menyergap orang-orang Indonesia, menguasai Indonesia. Jangan sampai terjadi. Itu maksudnya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu maksudnya Laskar Sabilillah, adalah bentengnya kalian di dalam membentengi itu semua untuk menghadapi mereka semua. Faham? Makanya di sini kalau sumpama ada situs-situs, ada makam-makam tua, hati-hati, jangan sampai ada Habib datang disebut ini Habib ini bin ini, ngarang, nanti anjen dosa, haram itu nggak boleh. Lalu ente dijaga ku anjen sedaya, nah sesepuna anjen dan dijaga, jangan sampai ada klan Ba'alwi yang tidak benar. Siapapun, nggak mesti klan Ba'alwi, siapapun yang menghabibkan, nggak boleh. Ini bukan Habib, ini ulama, ini Kiai Cikesal, ini Kiai Cirambeng, ini bangsanya Pasundan. Lalu ente itu zaman dulu gitu, ada kuburannya orang-orang Palestina, diklaim kuburannya orang Yahudi. Ini adalah kuburannya makamnya mbah kami. Akhirnya diklaim daerah ini adalah milik kami. Ini sudah klan Ba'alwi sudah mulai ngeklaim. Jawa Timur adalah daerah yang diciptakan untuk mencintai Habib. Madura itu daerah yang diciptakan oleh Allah untuk mencintai Habib. Purwakarta itu yang membuka adalah Habib. Jawa itu adalah miliknya Habib. Ini sudah mengklaim karakternya sama karena genetikanya sama. Jangan aneh, saudara-saudara sekalian, kesombongannya sama, arogansinya sama, menghalalkan segala caranya sama, menjelek-jelekkan orangnya sama. Kemudian saudara-saudara sekalian, termasuk saudara-saudara sekalian adalah mencaci maki orang lain sama, merendahkan klan bangsa lainnya juga sama. Masya Allah, makanya saya minta kepada masyarakat Cirambeng, kembalilah kepada kiai-kiai Cirambeng, pada sesepuh-sesepuh kalian Pasundan, para ajengan, para pangresa. Ajengan parangsa insya Allah langkung mulia, eta langkung gaduh otoritas di payunan Allah di batang Ba'alwi. Leres ente, langkung alim, langkung pinter. Malah kadang-kadang klan Ba'alwi, kadang-kadang Habib nih ngaji nggak bisa, baca kitab nggak ngerti, baca Quran salah, tajwid nggak dipakai. Coba Ustadz Kiai Anjen ada di Cirambeng, itu baca Qurannya bagus, tajwidnya bener, mondoknya di dia, sanadnya langsung nepi ke gurunya nepi ke kanjeng Nabi. Itu kalintang hebat, kadang-kadang nggak dipakai ke anjen sadaya, nah salah. Anjen dibutakan baik ke Ba'alwi persis si garong Palestina. Akhirnya saudara-saudara diklaim Palestina milik kami. Palestina punya orang Yahudi, bukan orang Palestina. Akhirnya mereka kerjasama dengan Inggris dan Amerika mengusir orang Palestina. Akhirnya orang Eropa baru sadar, toh apa? Kami sudah mengingatkan Palestina sejak zaman dulu. Sekarang sudah terjadi. Sekarang saya mengingatkan anjen sedayana, jangan sampai anak cucu kita di masa yang akan datang nasibnya sama dengan Palestina. Karena gelagatnya hampir sama dan ditemukan jejak-jejak sejarahnya sama, genetikanya sama, modusnya sama semua. Makanya kita sebagai umat Islam harus apa? Harus hati-hati. Leres ente, harus hati-hati, harus mempelajari semuanya, karena ini adalah penelusuran tentang masalah nasab Ba'alwi itu bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan, ini bil ilmi, dengan ilmu. Makanya saya minta kepada anjen semua, pumpung anjen ini kadang-kadang kan ada yang di kota, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung. Saya minta kepada anjen, sadarkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Jangan mau dibohongi oleh siapapun, termasuk orang-orang yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Justru yang terbukti cucunya Rasulullah itu siapa? Adalah para ulama, para kiai Indonesia. Ajengan pangersa Pasundan, taeka cucuna Kanjeng Nabi. Orang Belanda pinter. Cucuna Kanjeng Nabinya kan tos kawin dengan orang Cirambeng, jadi hidungnya kan nggak blesek-blesek. Makanya orang Belanda mendatangkan orang yang tampangnya Arab tapi genetikanya sama dengan mereka, Yahudi. Tampangnya tampang Arab karena dari ibunya, tetapi ternyata keluarganya sama. Yang nama Belanda itu Profesor Dr. Sunuhogronyo van der Berg, itu genetikanya Yahudi asli, sarua dengan Ba'alwi. Ternyata
Jadi artinya ketika Belanda mendatangkan Ba'alwi dari Yaman, itu bukan kebetulan, itu memang program Profesor Dr. Sumugaworoyo, karena Ba'alwi itu satu keluarga dengan dia. Makanya jangan aneh, ketika perjuangan Indonesia tidak ada satupun Ba'alwi yang mendukung Indonesia. Pada waktu diserang Jepang, nggak ada yang ikut. Pada waktu ada BPU PKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia, nggak ada yang ikut. Sumpah Pemuda nggak ada yang ikut. Orang NU buat NU, Nahdlatul Ulama 1926, malah dia punya organisasi sendiri, Robitotul Alawiyah, tidak pernah ikut. Bahkan disinyalir ikut serta di dalam memerangi orang Indonesia bersama Belanda, termasuk dalam perang Diponegoro dan perang pembantaian, termasuk saudara Utsman bin Yahya yang disebut mufti besarnya Belanda itu mengatakan seluruh torekot orang Indonesia sesat, kiai-kiai Indonesia sesat, ulama sufi Indonesia sesat. Dianggapnya sesat semua. Sebab apa? Sebab perjuangan kemerdekaan Indonesia banyak dipimpin oleh orang-orang torekot. Jadi cara melumpuhkan perjuangan Indonesia dengan mengkafirkan ulama-ulama torekot. Ini misinya Utsman bin Yahya di dalam rangka membela Belanda, karena Belanda satu keluarga dengan dia. Jahat ente, jahat ente. Lah, maka di sini saudara-saudara, jangan dipahami Ba'alwi secara apa adanya. Tetapi ini sudah terbaca memiliki satu misi-misi yang sangat kurang baik. Makanya Anjen diinjak-injak orang pribumi. Katanya kakinya Habib lebih mulia daripada Kiainya Anjen. Subhanallah. Ayah Habib punya rias kutu. Untung gak di depan saya. Kalau depan saya tak gaplok sama saya, Pak. Emang entenya bisa apa? Baca Quran gak bisa. Kiai Cirambeng baca Qurannya pinter. Ulama Cirambeng ilmunya jelas. Enteng gak jelas. Tajwid nahwu sorof nggak bisa. Ente katanya kakinya lebih hebat daripada Kiai Cirambeng. Hadapi orang dulu. Ini jelas nggak benar. Artinya apa? Berarti artinya semulianya orang Cirambeng akhirnya di bawah kakinya Habib. Ini jelas Yahudi ingin menundukkan kalian. Jangan dipahami dengan cara biasa. Ini sudah nggak biasa, sudah luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kalau cerita masalah nasab nggak selesai-selesai. Ya, jadi yang penting ini waktu ini sudah malam, saya juga harus terus ke Cilacap, ke Cirebon dulu, nanti ke Cilacap. Jadi banyak sekali perjalanan. Tahu sendiri jalannya macet. Yang tadinya 3 jam jadi 5 jam, tidak 5 jam jadi 10 jam, susah. Yang penting saya minta kepada kalian cinta ke Indonesia, cinta ke leluhur, cinta ke tanah air, cinta ke bangsa. Kalian mau tidak Indonesia seperti Palestina? Kalian berpikir tidak nanti anak cucu kalian di masa yang akan datang jangan sampai seperti Palestina. Mau seperti Palestina? Maka kalian berjuang, merapatkan barisan, pertahankan. Ini peperangan ternyata masih berlangsung. Cuma bukan peperangan senjata, tapi peperangan mempertahankan ideologi dan mempertahankan harga diri sebagai bangsa. Jangan mau diinjak-injak. Kalian adalah pemilik Indonesia, bukan Ba'alwi, bukan Habaib. Kalian pemiliknya. Dan ulama-ulama Indonesia jauh lebih hebat daripada Habaib, jauh lebih alim daripada ulama dari Ba'alwi. Jauh, yang saya lihat itu jauh. Ulama Indonesia nasabnya, ulama Indonesia sanadnya, saudara-saudara. Dan ya kalau begitu ada yang bilang, Gus, kalau cuma dari Wali Songo, kalau menyuruh Habaib tes DNA, dari Wali Songo harus tes DNA. Jangan sembarangan. Wali Songo keturunannya sudah tes DNA, udah.